Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah, dimanapun Anda berada semuanya, kembali lagi bersama kami di TV Mendua Kota Padang Panjang dalam acara Kursi Kupas Profesi. Ya, alhamdulillah sekarang kita kembali lagi dalam tayangan yang sangat ditunggu-tunggu. Setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun ataupun setiap menitnya kita akan mempersiapkan tayangan-tayangan yang sangat luar biasa dari agenda TV Mendua Kota Padang Panjang. Sekarang kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Beliau tidak asing dan beliau ini juga orang lama, termasuk orang baru juga sekarang di Mendua Kota Padang Panjang. Beliau adalah Ustadz Dariman. Beliau Kepala Sekolah Mendua Kota Padang Panjang. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan Ustadz. Ini sebagai Kepala Sekolah pastinya memiliki jadwal yang sangat super sibuk sekali, Ustadz. Dan ya, Ustadz telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita ini. Ustadz, sebelumnya Ustadz, di TV Mendua Kota Padang Panjang ini yang menonton kan bukan hanya keluarga Mendua nih. Ya. Pastinya yang menontonnya sahabat madrasah dimanapun di Sumatera, baik di Pulau Jawa sekalipun, maupun nanti di mancanegara. Ya. Jadi kadang ada yang tahu dengan Ustadz, ada yang tidak. Baik, kita kenalan dulu Ustadz. Mungkin Ustadz bisa memperkenalkan dari mana asal Ustadz sampai sekarang gitu Ustadz. Terima kasih. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkenalan secara ringkas, nama Dr. Andes Dariman SPD, tanggal lahir 26 Juni 1966. Itu di Gunorajo, Kabupaten Tanah Datar. Seperti tadi kita sudah memang masuk Keman Kota Baru ini itu sudah dulu mulai SK itu tanggal tahun 1994 sampai 94 Ustaz. 94 iya sampai 2015. 2015 kurang lebih 20 tahun. 20 tahun sebagai guru Ustaz. Iya, di sini dulu di angka pertama itu sebagai guru. Kemudian pada periode berikutnya ada menjabat sebagai wakil sampai 2015 itu kita keluar dari Kota Baru untuk menjadi kepala di Mantiga itu sebagai wakil kepala madrasah. Jadi ini menarik nih Ustaz. Ya. Ustaz sebelumnya bilang masuk di Mendua Kota Padang Panjang. Dulu Kota Baru nama Ustaz ya? Ya, Man 1 Ustaz ya? Man 1. Man 1. Dan sekarang berganti jadi Man 2. Iya. Tapi dulu lebih dikenal banyak orang sebutan Mankobar Ustaz ya? Mankobar. Iya. Mankobar. Ustaz ngajar di sini dari tahun 94 Ustaz? 94 sampai akhir Desember 2014. Sampai akhir 2000. Ya, lebih kurang 20 tahun. Tadi Ustadz kalau nggak salah dengar ini menjabat sebagai waka Ustadz di sini, Ustadz? Iya, ya. Waka apa itu, Ustadz? Sesungguhnya dulu waktu menjadi wakil kepala madrasah itu adalah wakil kepala madrasah bagian humas. Oh, bagian humas. Nah, Ya. itu mulai periodenya bersama kalau tidak salah itu adalah waktu itu kepala madrasahnya Pak Sukri. Yang sekarang beliau sudah pensiun dari pengawas. Kemudian berikutnya lagi adalah Pak Guslir untuk menjabat waka. Tapi sesungguhnya waktu kita mulai mengajar 94 itu sudah banyak sekali memang wakilnya, mulai dari Pak Ami Arifin sampai kepada terakhir Pak Guslir. Gitu. Jadi waka itu adalah waka humas. Oh, waka humas. Iya. Berapa tahun Ustadz menjabat sebagai waka humas? Waka humas itu lebih kurang itu dua periode dengan Pak Agus Lir. Ya. Kemudian masuk lagi dengan Pak Sukri, Pak Sukri 2 periode, kemudian baru terakhir dengan Pak Agus Lir itu 2 periode. baru nanti ada diangkat sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah di Mantiga. Jadi menjadi wakil itu adalah
3 prode, 1 dengan Pak Sukri, kemudian 2 dengan Pak Agus Lir. Nih, tadi Ustadz masuk sebagai guru, kemudian diangkat menjadi waka, kemudian sampai 2014 Ustadz ya? Ya. Itu pindah Ustadz ke Man 3 kata Ustadz tadi kalau nggak salah dengar ya. Ke Man 3 Padang Panjang Ustadz ya? Ya. Man 3 Padang Panjang dari tahun berapa Ustadz? Itu mulai dari Januari 2015. Januari 2015. Ya, 2015. Itu langsung menjabat sebagai kepala kah atau jadi wakil atau gimana Ustadz? Iya, mungkin sedikit kita bercerita tentang hal ini. Sesungguhnya waktu menjadi akan diangkat itu, kita tidak menduga untuk diangkat sebagai kepala madrasah. Kenapa kita di sini? Saya di sini hanya sebagai wakahumas dan itu tidak pernah menjabat waka kurikulum, waka kesiswaan dan lainnya. Biasanya kalau wakil akan diangkat jadi kepala itu biasanya kan sudah penuh pengalaman. Iya. Nah di situ jadi kita agak juga terkejut waktu itu hanya sebagai wakahumas. Kemudian 3 kali prode tadi pada Januari 2015 kita diangkat atau dilantik sebagai kepala Man 3 Kota Padang Panjang. Kalau dulunya itu kepala sekolahnya namanya Man Balai-Balai. Man Balai-Balai. Tapi sudah populer terakhir ini dengan Man 3 Kota Padang Panjang. Jadi memang waktu pindah dari sini itu langsung dilantik sebagai kepala Man 3 Kota Padang Panjang. Masya Allah, dari guru kemudian diangkat menjadi waka humas, kemudian merantau istilahnya, merantau dan pindah ke Man Balai-Balai dulu, sama kayak kita dulu dikenal sebagai Man Kota Baru jadi Man 2, dan Man 3 dulunya dikenal sebagai Man Balai-Balai. Mungkin sekarang orang kenalnya Man Balai-Balai juga, Ustadz. Tapi sudah agak populer sekarang, sudah Man 3 karena sudah populer juga Man 1, Man 2, Man 3. Jadi jarang sekali barangkali orang membaca lagi sekarang itu adalah Man 3, Man Balai-Balai, tapi Man 3. Kalau boleh tahu nih Ustadz, Ustadz kan di Man 3 itu dari 2015 ya? Iya. Sampai tahun berapa itu Ustadz? 2015 sampai Oktober 2023 kemarin. Jadi lebih kurang kalau jadi kepala di Man 3 itu adalah 8 tahun 9 bulan. 8 tahun 9 bulan. Nah, 8 tahun 2 prode istilahnya itu. Masya Allah, 8 tahun menjabat sebagai kepala sekolah di Man 3. Di Man 3 saat ya. Dan setelah dari Man 3, Ustadz langsung kabarnya sebelum dari Man 3, masih di Man 3, Ustadz menjabat juga di salah satu sekolah di Man 2 ini, Ustadz. Iya. Iya. Itu menarik ini, Ustadz. Sebetulnya waktu itu mungkin sedikit saya cerita lagi, itu tidak menjabat di Man 3 seperti tadi adalah sekitar 8 tahun 9 bulan. Kemudian di awal September kemarin kita juga dipercaya sebagai PLT di Man 2 Kota Padang Panjang. Itu juga agak cukup kaget juga gitu. Kenapa kaget? Karena ini tidak biasa. Kenapa tidak biasa? Karena rasanya untuk kita tidak biasa ya untuk mengendalikan 2 buah madrasah, apalagi Man 2 Kota Padang Panjang sudah kesohor kemana-mana. Ini juga merupakan suatu hal yang tantangan begitu. Namun demikian karena itu adalah amanah dari pimpinan, tentu kita jalankan. Nah, sampai kemarin itu 18 Oktober kita dilantik untuk didefinitifkan di Man 2 Kota Padang Panjang ini. Cuma yang menariknya begini, menarik dalam artian kalau di Man 3 kita tahu mungkin semua orang tuh tahu adalah Man yang paling bungsu. Kalau artinya yang Man yang terakhir di selain Man 1, Man 2, baru Man 3. Nah, itu adalah sekolah yang dari sisi katakanlah fisiknya juga kecil, dari segi muridnya juga kecil, dan lainnya lah. Nah, itu baru maka ketika kita di PLT kan ke Man 2 atau
sampai kita dilantik itu juga cukup agak kaget dan apa namanya itu, karena yang Mandua itu sekolah yang tidak asing lagi dan sudah kesohor dan sudah sekolah besar lah besar gitu. Nah, itu kelihatan. Masya Allah. Ini luar biasa sekali ini pemirsa. Gimana nggak luar biasanya beliau menjabat sebagai Kepala Man 3 Kota Padang Panjang dan diamanahkan juga sebagai PLT penanggung jawab sementara di Man 2 Kota Padang Panjang. Ya. Dan setelah itu langsung dilantik resmi menjadi Kepala Sekolah Man 2 Kota Padang Panjang. Kapan Ustaz dilantik kemarin Ustaz? Tanggal berapa ya kalau nggak salah tuh Ya, lupa. dilantik itu tanggal 18 Oktober 18 Oktober 2023. Setelah menjabat PLT itu mulai dari 1 September. Jadi lebih kurang 1 bulan lebih lah, kira-kira 1,5 bulan sebagai PLT. Dan dilantik oleh Bapak Kakandul sebagai Kepala Definitif Man 2 Kota Padang Panjang. Alhamdulillah. Ini pemirsa, beliau walaupun telah merantau jauh, gimana kosakata Minangnya nih Ustaz? Saya agak patah-patah nih Ustaz. Gitu. Ada kosakata Minangnya, karantau madang di hulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu, di kampung Paguno Balun. Istilahnya bahasa orang Minang tuh Madeko. Kalau awak lah merantau jauh, sudah tu balik ke rantau, balik ke kampung, tu banyak yang awak persiapkan, awak dapat dari rantau untuk enam kali rubah di kampung. Tiba Ustaz kan, apa Ustaz? Tibanya Ustaz dulu sudah di Man 2 Kota Padang Panjang sekitar kurang lebih berapa? 20 tahun. Kemudian merantau pergi ke sekolah lain, mendapat juga ilmu dan memimpin sekolah tersebut menjadi dari yang kecil hingga ternama. Dan kembali ke Man 2 Kota Padang Panjang sebagai kepala sekolah. Nah, ini Ustaz sudah merantau dan apa kiat-kiat Ustaz? Ustaz pasti sudah kurang lebih 20 tahun itu bukan waktu yang sedikit Ustaz. Banyak Man Kobar ini dari ketika dia turun, ada naik grafiknya, ada turun lagi dan suka dukanya gitu Ustaz. Dan sekarang Ustaz sebagai kepala sekolah pastilah ada tujuan dan kiat-kiat apa yang seharusnya dirubah dan apa yang harus dipertahankan gitu Ustaz. Makasih. Ya, Ustaz, tafadhal. Di Man 3 Kota Padang Panjang itu lebih kurang seperti tadi itu adalah sekitar 8 tahun 9 bulan. Memang Man itu adalah waktu awalnya saya ke sana itu muridnya semuanya dari kelas 10 sampai kelas 12 itu adalah 168 orang. Seluruhnya. Seluruhnya, Ustaz? Nah, seluruhnya 168 orang. Masya Allah. Nah, itu dan juga tapi seperti tadi itu saya sampaikan awalnya memang karena memang tidak ada punya persiapan dan tidak mengira akan dilantik sebagai kepala, saya juga agak canggung waktu itu. Namun demikian murid yang 168 orang itu kita coba waktu itu bersama-sama dengan kawan-kawan sehingga pada tahun 2000 sekitar tahun 2017 dan 2018 itu jumlah muridnya sudah 275 orang kalau ada peningkatan Ustaz ya? Iya. Nah, ini yang cukup menarik di tengah kegambangan itu yang kita cobakan, yang kita lakukan adalah yaitunya bagaimana mewujudkan kebersamaan dengan kawan-kawan yang ada di situ gitu. Nah, sehingga dengan kebersamaan itulah kawan-kawan tadi itu mereka juga berjuang, tidak hanya kepala, saling mensupport antara satu dengan yang lain. Bahkan ada saya waktu itu mengistilahkan namanya bagaimana supaya kualitas atau kuantitas ini meningkat. Ada waktu itu kita ikut kepala berprestasi di Sumatera Barat, diutus oleh Kementerian Agama Kota Padang Panjang tahun 2017 itu dengan istilah record promotion istilahnya. Artinya karena muridnya sedikit, kemudian kualitas dari sisi prestasinya kurang, waktu itu kita coba dengan istilah tadi record promosi itu adalah rela berkorban dan juga dengan promosi gitu. Nah, dengan kebersamaan tadi itulah yang kita coba ciptakan dengan kawan-kawan
berkomunikasi secara baik sehingga disupport oleh kawan. Rela berkorban tadi itu tercipta apa yang saya maksud. Misalnya kalau di waktu itu Bal ya, kalau kawan-kawan itu misalnya ada untuk promosi itu yang karena kondisi yang dipakai itu adalah mobil pribadi gitu. Paling-paling yang dikasih adalah sekedar transportasi atau beli minyaknya saja begitu, istilah orang awak, beli minyak saja gitu. Dan mereka tidak menuntut misalnya kalau saya pergi itu berapa uang hariannya, tidak ada persoalan itu karena mereka sepakat waktu itu untuk bagaimana meningkatkan dari sisi kuantitas dan kualitas tadi itu. Nah, sehingga alhamdulillah yang saya angkatkan itu ciptakan kebersamaan 2018 itu sudah mencapai muridnya 270-an lebih. 270-an. Nah, itu waktu yang di Mantiga. Bahkan waktu itu bukan berkat sokongan kawan-kawan juga, itu kita 2017 itu dengan trik-trik seperti demikian kita dijadikan sebagai kepala madrasah prestasi di Sumatera Barat waktu itu. Ya, kepala madrasah prestasi. Terakhir yang berarti tahun 2023 ini Ustaz, atau tahun 2023 di bawah, itu terakhir yang Ustaz ketahui di Mentiga itu berapa jumlah siswanya Ustaz? Ya, memang terakhir itu berkisar di yang tadi juga sekitar 250-an lebih lah, sekitar gitu. Jadi alhamdulillah dibanding dengan awal-awal kita ke situ itu cukup signifikan lah, sekitar naiknya gitu. Tapi tidak hanya itu dari sisi kuantitas, tapi dari sisi prestasi baik dari bidang akademik maupun di bidang-bidang lainnya, alhamdulillah itu mengalami perubahan. Gitu. Contohnya saja saya sampaikan. Misalnya di bidang akademik, kalau sebelum-sebelumnya itu di waktu saya pertama ke situ itu tidak ada Mantiga itu yang masuk ke dalam 3 besar. Kalau ada misalnya lomba, termasuk misalnya KSM kita di madrasah itu tidak pernah gitu, tidak pernah gitu. Bahkan yang mendominasi itu pasti kita di Mandua Kota Paramanjang. Asal ada KSM, kalau tahun-tahun 2015 itu adalah didominasi oleh kita di Mandua ini. Nah, baru yang lain Man Gunung atau Man 1 sekarang atau yang swasta, yang Man 3 boleh dikatakan sangat minim sekali. Sangat minim. Nah, tapi dengan itu di bidang akademik, di bidang-bidang lainnya juga seperti yang eskul misalnya atau pramuka yang lainnya juga agak kurang. Tapi alhamdulillah seperti tadi yang saya katakan bahwa dengan menciptakan kebersamaan dengan kawan-kawan, dengan rela berkorban. Coba rela berkorban kalau di situ dulu, Bang, kawan-kawan itu kalau melatih KSM mereka tidak menanyakan berapa per pertemuan gitu. Tidak ada. Bahkan kalau yang dilatihnya juara, dia sendiri yang memberikan reward. Guru sendiri, kalau madrasah barangkali yang sekedar mungkin piagam atau tapi guru yang pelatih itu yang bersangkutan yang memberikan reward. Begitu rela berkorbannya kawan-kawan itu, sehingga memang kebersamaan dan yang tadi itu kita ciptakan bersama-sama akhirnya menuai sedikit demi sedikit prestasi yang ada. Itu yang kita lakukan di Mantiga. Itu kira-kira. Masya Allah. Begitu eratnya hubungan kekeluargaan tercipta di Mantiga itu yang kita coba bagaimana ya satu lagi saya sambung mungkin karena kekeluargaan tadi. Kalau misalnya ada kami ini yang kecil-kecil saja begitu yang menciptakan kekeluargaan, sehingga dengan kekeluargaan itu kita tidak saling berkelompok, tidak saling mendukung, sehingga terciptalah mungkin apa yang kita inginkan. Misalnya yang kecil-kecil saja. Kalau ada acara-acara misalnya atau bakso awaknya di Minang, Teraga awak makan, itu bukan dibeli nasi. Tapi kawan-kawan yang perempuan misalnya, ibu-ibu besok kita makan bersama, tolong dibawa bagaimana bisa yang bawa. Dan bapak-bapak mungkin terniat untuk bawa mungkin buah segala macam. Itu tidak ada artinya dikoordinir dengan keuangan madrasah dan sebagainya. Mereka muncul begitu saja gitu. Karena kekeluargaan tadi. Rasa kekeluargaan itu udah kuat gitu, ada kuat, ada, sehingga itulah yang menciptakan suasana yang baik di madrasah,
Nah, kemudian alhamdulillah sedikit-sedikit ada prestasi yang gitu. Alhamdulillah. Dengan guru-gurunya, dengan pegawainya dan Ya, kepala tenaga sekolahnya. pendidik dan kependidikannya gitu. Sudah terciptanya kekeluargaan seperti itu pasti Ya. dirasakan sama siswanya. Oh iya, Pasti dirasakan dan itulah membuat kualitas di Man 3 itu menjadi baik ke depan. Start masuk lagi Start. Tadi Man 3 naik lagi ke Man 2 Start. Ya. Kiat-kiat yang ingin Start sampaikan gitu, yang ingin Start bangun dulu yang di Man 3 udah Start bangun, udah tercipta, alhamdulillah tercapai. Kemudian di Man 2, apa kiat-kiat yang sangat ingin Ustadz capai di Man 2 ini, Ustadz? Ya, makasih Bang. Iya, Ustadz. Kita tahu bahwa Man 2 Kota Parambanjang adalah Man yang sangat-sangat harum namanya di nasional maupun internasional. Kenapa demikian? Alumni sudah tersebar, sudah berhasil di mana-mana begitu. Cuma barangkali ibarat roda mobil mungkin ada di atas, mungkin ada di bawah. Iya. Sesungguhnya itu sama dengan juga perjalanan pemerintahan Islam, misalnya ada di saat itu jaya, mungkin ada mungkin menurun. Gitu. Betul. Mungkin suatu hal yang ya dikatakan wajar, mungkin tidak, tapi kita tidak menginginkan itu. Nah, karena Man kita ini sudah Man yang ternama, sudah Man yang populer dan mempunyai prestasi yang tidak bisa diragukan lagi, begitu. Nah, ini juga satu tantangan kepada kami lah sebagai kepala madrasah yang baru. Tentu kiat-kiatnya pertama memang saya ingin menciptakan seperti tadi itu adalah bagaimana yang penting dulu menciptakan kekeluargaan di antara sesama kita, baik tenaga pendidik dan kependidikan. Apabila kita sudah merasa satu keluarga, saya yakin tidak ada, kalau ibarat satu keluarga lah begitu, tentu akan saling mendukung, akan saling mensupport satu sama lain, baik yang tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Jadi menciptakan hasilnya kekeluargaan di antara sesama kita. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kekeluargaan tadi akan terwujud nanti kebersamaan. Nah, ketika kebersamaan ini muncul, maka bare samo dibiku ringan samo diinjang. Itu bahasa Wak di Minang. Artinya apa? Ketika itu sudah terjadi kebersamaan bare samo dibiku ringan samo diinjang, maka kita akan bersama-sama membangun madrasah ini. Tidak hanya terfokus kepada wakil atau kepala madrasah, tapi semua kita yang ada ini, baik tenaga pendidik maupun kependidikan, bertanggung jawab untuk itu bersama. Kemudian sama-sama satu keluarga. Insya Allah saya yakin kalau tercipta itu antara yang dua tadi itu, baik yang kekeluargaan maupun kebersamaan. Nah, yang dengan istilah tadi bare sama dipiku dengan sama diinjang. Kemudian yang ketiganya saya berupaya dalam hal memimpin atau sebagai kepala madrasah yang kita cobakan balik itu kita tidak menonjolkan bahwa kita ini adalah seorang leader. Ini saya saya pemimpin, jangan gitu. Saya selama ini 8 tahun 9 bulan itu yang saya coba di Man 3. Alhamdulillah ya kita terbuka saja gitu. Jadi tidak menonjolkan bahwa ini saya kepala, ini saya pemimpin, ini tidak begitu. Tapi bagaimana nanti keterbukaan dengan kawan-kawan, baik dengan yang lainnya, dengan guru atau tenaga pendidik. Kemudian bagaimana menjalin komunikasi yang baik atau istilahnya mungkin komunikatif antar sesama kita, antar sesama dengan tenaga pendidik dan kependidikan, sehingga mudah-mudahan ini bisa terjadi. Maka saya harapkan bahwa kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Man 2 ini, jangan sungkan-sungkan. Kalau misalnya saya salah, misalnya ya silahkan tolong disampaikan begitu. Ya misalnya ibarat kalau kita berpedoman filosofi orang rumah makan, kalau lama kita orang lain. Tapi kalau udah lama kita orang udah puas. Apa maknanya? Kalau itu yang baik yang kita lakukan, silakan beritahu orang lain sebagai promosi barangkali. Tapi kalau yang saya lakukan misalnya kepala madrasah dan kawan-kawan yang lain itu kurang pas, tolong sampaikan. Saya begitu saja keterbukaan, dan itu yang saya coba bangun di madrasah yang sebelum ini. Nah, mudah-mudahan itu di sini juga tercipta yang demikian. Jadi kawan-kawan kita tenaga pendidik dan kependidikan, kalau ada hal yang lain yang mungkin kurang misalnya, ya silakan disampaikan. Ya baik kepada pribadi saya sendiri, ya silakan, tidak masalah. Demi membangun madrasah, kenapa tidak? Demi kita untuk bukan membangun itu konsep yang saya miliki.
Itu konsep yang saya miliki dan harus artinya kita cobakan juga seperti itu di Merasa kita. Mudah-mudahan dengan keterbukaan seperti itu, ya ibarat keluarga tadi, artinya saya tidak menganggap bahwa itu adalah wah ini guru, itu tidak level saya tidak terbayang seperti itu, Bang. Artinya kalau dapat istilahnya karena 20 tahun saya di sini adalah kawan-kawan saya semuanya. Jadi mudah-mudahan dengan kawan-kawan yang tadi itu juga kawan-kawan tadi itu memberikan input masukan atau yang lainnya kepada kita supaya madrasah ini lebih lagi giatnya masa ke depan itu yang kita coba mudah-mudahan saya sampaikan saat ini seperti demikian. Mudah-mudahan kawan-kawan kita mendengar. Pertama tentu diingat, saya tidak akan pernah menganggap bahwa istilah orang awaknya mangke baus gitu ya, ini kepala nih. Ini saya pemimpin ini gitu ya. Jangan macam-macam gitu kan. Seperti itu. Kita ciptakan bagaimana kawan-kawan itu, bagaimana saya mengharapkan bagaimana dulu 20 tahun, selama 20 tahun dengan kawan-kawan yang lebih dengan kawan-kawan kita di sini dulu berkawan, berteman, ya mudah-mudahan tidak berubah kawan-kawan itu. Kepala madrasah itu adalah cuma administrasi. Iya. Sebagai kepala tapi kalau yang hubungan kita itu tidak bisa dibatasi dengan hal ini. Barangkali itu mungkin, Bang. Masya Allah, alhamdulillah. Syukran jazakallah, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Dariman selaku Kepala Mendua Kota Padang Panjang. Dan apapun yang disampaikan oleh beliau bukan hanya sekedar menyampaikan. Itu adalah kiat-kiat kita semuanya. Bukan hanya sekedar impian dari beliau semata. Itu impian dari kita semuanya di Mandua Kota Padang Panjang, dari tenaga pendidik ke pendidikan ataupun dari siswa itu sendiri. Dan mungkin apa yang disampaikan, yang ditampilkan dalam TV Mandua Kota Padang Panjang ini dapat membuka ide-ide rekan-rekan semua di madrasah dimanapun Anda berada. Dan jikalau ada misalkan di antara kami yang kurang, misalkan ada yang belum tercapai dan belum terpikirkan oleh kami, dan itu menjadi pokok bagian yang terbaik untuk kami, silakan sampaikan. Kami minta komentar rekan-rekan di kolom komentar TV Mandua Kota Padang Panjang. Terima kasih sebelumnya Ustadz, dan juga tim kameramen yang telah mensupport dan rekan-rekan semuanya. Baik, alhamdulillah telah sampai karena waktu yang telah memisahkan kita, waktu yang membatasi, dan insya Allah kita akan menanyakan berbagai hal macam yang sangat-sangat yang di waktu yang sekarang ini belum bisa kita sampaikan. Di lain waktu akan kita sampaikan, dan rekan-rekan bisa pantau di TV Mandua Kota Padang Panjang. Baik, itu saja kita cukupkan. Lawa dan lepaskan hamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Iqbal Maulana Sardi undur diri. Ihdinas siratal mustaqim. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.